Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Mari kita simak penjelasan Ustazah setelah ini. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya, agar dapat menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga dan buah. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Dalam perkembangbiakan tumbuhan secara generatif akan ada proses penyerbukan. Penyerbukan sendiri adalah jatuhnya serbuk sari yang dihasilkan oleh benang sari ke kepala putik. Penyerbukan dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang sama. Penyerbukan tetangga yaitu serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga lain tetapi masih satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang yaitu serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Contoh dari penyerbukan silang adalah serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah yang jatuh di kepala putik pohon mangga gadung di samping rumah. Yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif, yaitu pohon mangga, pohon pepaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yaitu dibagi menjadi 2, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami yaitu proses perkembangbiakan tanpa bantuan makhluk hidup yang lain. Dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, spora. Yang kedua, rizoma atau akar tinggal. Yang ketiga, umbi lapis. Yang keempat, umbi batang. Yang kelima, umbi akar. Yang keenam, tunas bambu, dan yang terakhir yaitu geragi atau stolon. Yang pertama, spora. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Daun yang menghasilkan spora disebut daun fertil. Kemudian, spora disimpan di dalam kotak yang dinamakan sporangium. Apabila sporangium nanti pecah, maka sporanya akan jatuh di tempat-tempat tertentu dan membentuk tumbuhan baru. Contohnya yaitu pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Yang kedua, rizoma atau akar tinggal. Batang yang tumbuh di dalam tanah menyerupai akar biasanya terjadi pada tumbuhan kunyit, kencur, temulawak.
Yang ketiga, umbi lapis, yaitu batang yang menyerupai pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Contohnya yaitu pada bawang merah dan bawang putih. Yang keempat, umbi batang, yaitu bagian batang yang terletak di dalam tanah yang berfungsi menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Contohnya pada ketela rambat. Yang kelima, umbi akar, yaitu bagian akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya tumbuhan wortel. Yang keenam, tunas, yaitu kuncup yang tumbuh pada ujung batang tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang ketujuh, geragih atau stolon, yaitu batang yang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya, apabila di atas permukaan tanah, yaitu pada tumbuhan stroberi. Sedangkan yang di bawah permukaan tanah, yaitu pada tanaman rumput teki. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu proses perkembangbiakan melalui bantuan makhluk hidup yang lain. Dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, mencangkok. Yang kedua, stek batang. Yang ketiga, stek daun. Yang keempat, merunduk. Yang kelima, menyambung. Dan yang terakhir yaitu menempel. Mencangkok dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, kita kupas kulit dan kambiumnya. Kemudian diberi tanah dan ditutup dengan plastik maupun sabut kelapa. Ujungnya ditali, kemudian disiram dengan air, yang nantinya bisa membuat keadaan tetap lembab. Contohnya yaitu pada pohon jambu, pohon mangga, dan lain sebagainya. Yang kedua, stek batang. Stek batang biasanya terjadi pada ketela pohon maupun daun sirih. Yang ketiga, stek daun. Stek daun biasanya terjadi pada tumbuhan cocor bebek. Yang keempat, merunduk. Terjadi pada pohon apel maupun alamanda. Yang kelima, menyambung. Biasanya terjadi pada pohon rambutan. Dan yang terakhir yaitu menempel. Menempel biasanya terjadi pada pohon anggrek. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Sama halnya dengan perkembangbiakan tumbuhan, di dalam perkembangbiakan hewan juga terdiri dari macam, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi 3 macam, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur. Contohnya ayam, burung, dan bebek. Vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan atau beranak. Contoh sapi, kuda, dan lain sebagainya. Ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya ular, kadal, dan buaya. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 3 macam. 1. Membelah diri. 2. Fragmentasi. Dan yang ketiga, tunas. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri biasanya dilakukan oleh hewan bersel satu. Contohnya amoeba. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuh untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Contohnya cacing pipi.
Perkembangbiakan dengan pembentukan tunas antara lain terjadi pada hidra. Demikian penjelasan dari Ustazah tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Semoga anak-anak semua dapat memahami penjelasan dari Ustazah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.